tetaplah berbagi. Siapapun tetaplah diberi. Tak berharap untuk dibalas budi. Malaikat tersenyum, insan baik hati. Surga menantikan insan sejati. Sahabat, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman seperjuangan saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Tetaplah berbagi. Terasa bunyi, tetaplah berbagi. Siapapun tetaplah diberi. Tak berharap untuk dibalas budi. Siapapun tetaplah diberi. Tak berharap untuk dibalas budi. Malaikat tersenyum, insan baik hati. Surga menantikan insan sejati. Surga menantikan insan sejati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CGP kita Ibu Titi Handayani SPD. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kedatangan Bunda sebagai kepala sekolah Ibu Evalina MPD, kemudian kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 21 Padang. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dulu. Silakan kepada Ibu Evalina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini dalam rangka mendukung kegiatan guru penggerak SMP Negeri 21 Padang. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru hebat, yang sebentar lagi kita akan menerima informasi pembelajaran dari guru hebat kita, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang, yang mana akan memberikan menayangkan diseminasinya mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini bisa kita terapkan secara bersama kepada anak-anak kita. Kita tahu memang untuk merubah mindset guru dan mindset anak menerima pembelajaran itu tidak gampang. Nah, namun walaupun demikian kita tidak bosan-bosan untuk mengajak mereka memberikan yang terbaik, memberikan yang terupdate kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kita mengetahui, memahami bagaimana teori-teori yang didapatkan oleh guru penggerak yang diimbaskan kepada kita bersama, kita pun juga dapat mengaplikasikannya. Dengan harapan tidak ada lagi anak yang bosan di dalam kelas, tidak ada lagi anak yang tertidur di dalam kelas. Mungkin itu harapan kita bersama tertompang kepada guru penggerak yang ada di SMP Negeri 21 Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bunda yang telah memberikan sedikit penguatan kepada kita bersama. Kita lanjutkan untuk diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP kita Ibu Titi Handayani SPD. Kepada Ibu Titi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur tak lupa kita kirimkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 21 Padang. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 21 Padang, Bunda Evalina, yang telah hadir pada kegiatan kita pagi ini, dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 21 Padang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Evalina yang telah memfasilitasi agar terselenggaranya kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Dan juga terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat yang mana telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berdiri di depan ini meminta izin terlebih dahulu dan memohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kita ingin berbagi atau sharing pengalaman tentang aksi nyata yang telah saya lakukan tentang budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan kembali selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita Spedusa Jaya. Nah, diawali dengan tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, baik, kita masuk ke budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan nantinya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, baik, kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab.
Kemudian disiplin guru berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan lakukan permainan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, permainannya di sini kita akan melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Nah, cara bermainnya nanti ada mainnya berdua. Jadi yang Anda adalah A. Nah, jadi yang menjadi si A tugasnya nanti mengepalkan salah satu tangan. Nah, yang menjadi si A nanti berpasangan saja Bapak Ibu ya. Ya, jadi si A dan jadi si B. Yang satu mengepalkan salah satu tangan. Nah, setelah itu coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena sangat begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian tugas si B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Nah, boleh dengan membujuk atau menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, mari kita cobakan Bapak Ibu. Nah, coba kita contohkan ya, Bu Etin dengan Bu Vina coba ya, yang jadi si A-nya Bu Etin Maira ya. Lalu Bu Vina mungkin bisa dengan merayu bagaimana caranya supaya kepala tangan itu terbuka. Iya. Nanti saya kasih uang kayak ini harapan hidup saya. Cepatlah. Iya, bagaimana Bu Eti di sini tetap mempertahankan ya apa yang menjadi genggamannya tadi agar teman tidak dapat membukanya. Nah, seperti itu. Nah, dari permainan ini adakah yang bisa menjelaskan makna dari permainan ini Bapak Ibu? Apa maknanya kira-kira? Ya, silakan Bu Vina. Terima kasih Bu Titi. Dari permainan kepalan tangan tadi dapat diambil hikmahnya di situ bahwa kita sebagai seorang manusia harus mempertahankan apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak boleh dikontrol oleh orang lain karena yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Begitu menurut saya Bu Titi. Terima kasih. Iya. Ya, bagus sekali Bu Vina ya, tepuk tangan untuk Bu Vina ya. Ya, jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi kepercayaan kita itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, baik walaupun mereka ingin memberi imbalan atau dengan cara menghardik dan segala macam tadi merayu, kita tetap berpegang dengan pendirian kita. Nah, seperti itulah dalam menanamkan disiplin positif ini Bapak Ibu. Kita mengajak siswa kita untuk supaya bisa menanamkan disiplin ini, namun siswa kita tidak bisa atau tidak mau, dia tetap berpegang pada pendiriannya. Ya, begitulah dia akan sangat sulit sekali mengajak murid itu untuk menanamkan disiplin positif. Memang harus dari motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, begitu. Nah, baik, kita lanjut kepada makna disiplin. Nah, apa sih makna disiplin itu? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, coba Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, apakah Bapak Ibu nyaman mendengarnya atau melaksanakannya? Anda harus disiplin ya. Nah, pasti dalam bayangan kita sangat memberatkan sekali karena kita tidak tidak berasal dari diri kita melakukan itu. Kita dipaksa harus disiplin. Nah, jadi disinilah makna disiplin ini harus kita luruskan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, inilah makna disiplin yang sebenarnya. Jadi kita tanpa terperintah oleh orang lain begitu. Jadi memang kita disiplin itu memang kita menghargai diri kita, bahwa kita
manusia yang berharga yang kita dengan penuh tanggung jawab kita melaksanakannya tanpa dipaksa oleh orang lain. Nah, kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, di sini kita garis bawahi motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan paksaan, bukan mengharap pujian atau apalagi mendapat hukuman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam kita menerapkan disiplin positif ini, kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan dasar murid kita. Nah, di sini kebutuhan dasar itu terdiri atas 5. Yang pertama kebutuhan kasih sayang, kemudian bertahan hidup, yang ketiga kebutuhan kesenangan, keempat penguasaan, dan yang kelima kebebasan. Nah, next. Nah, baik, di sini kita coba melihat kasus ini Bapak Ibu. Nah, kasusnya Ibu Ria, seorang guru kelas 7 di SMP Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Rafli. Beberapa murid telah datang dan mengeluhkan Rafli yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Rafli melakukannya? Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menyelesaikan kasus ini, kita pertama kali harus mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh siswa kita tersebut. Nah, coba mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat tentang kasus ini. Di sini, jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Ya, Bu Nova. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kalau dari paparan kasus yang disampaikan tadi, Ibu Ria menghadapi siswa dan atas pengaduan dari beberapa siswa tentang siswa yang bernama Rafli yang sering meminta paksa bekal makan siang mereka. Menurut saya, apa yang harus dilakukan oleh atau bagaimana Ibu Ria menghadapi situasi yang seperti ini? Menurut saya, Ibu Ria mungkin yang pertama kali Anda bertanya terlebih dahulu mungkin kepada siswa yang bernama Rafli. Apa yang dia lakukan, kemudian apa alasannya melakukan hal yang seperti itu. Ya, kemudian mungkin juga bertanya bagaimana latar belakang kehidupan Rafli juga. Dari sana mungkin bisa diambil nanti kesimpulan. Mungkin Rafli tidak pernah diberikan bekal makan siang oleh orang tuanya. Kemudian juga karena yang namanya kebutuhan hidup, mungkin karena lapar atau bagaimana, dan sebelumnya mungkin tidak pernah ada yang memberikan teguran terhadap apa yang dilakukan oleh Rafli, sehingga Rafli melakukan hal tersebut seperti tidak ada perasaan bersalah, mungkin seperti itu. Jadi yang pertama mungkin Bu Ria bertanya kepada Rafli, mungkin tinggal di mana, bagaimana pekerjaan orang tuanya atau bagaimana, sehingga nanti dapat diambil kesimpulan, oh ini alasan Rafli melakukan hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya Bu Nova. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nova tadi ya Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan memang kita menanyakan alasan kenapa anak tersebut berbuat seperti itu. Barulah nanti kita mengetahui, oh anak ini kebutuhannya termasuk yang mana dari yang 5 tadi. Nah, di sini, nah kita lihat kalau jawaban Rafli
tuanya tidak pernah memberikan bekal untuknya. Nah, berarti itu termasuk kebutuhan yang mana tadi Bapak Ibu? Di antara 5 itu? Iya, bertahan hidup atau survival ya. Nah, berarti anak ini kebutuhan dasarnya memang untuk bertahan hidup. Jadi orang tuanya mungkin tidak pernah memberikan bekal kepada Rafli, maka terjadilah kasus yang seperti itu. Nah, kemudian jika Rafli menjawab, Rafli merasa temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, di sini misalnya Rafli itu dengan tindakan Rafli tersebut, Rafli merasa temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan dasar di sini Rafli adalah kebutuhan penguasaan. Berarti dia ingin berkuasa di kelas itu. Nah, begitu. Nah, kemudian jika pada kebutuhan kebebasan, maka Rafli akan merasa bebas memaksa temannya. Nah, jadi itu kebutuhan kebebasan namanya. Kemudian kebutuhan kasih sayang, apabila temannya itu dengan Rafli bertindak seperti itu, maka nanti temannya akan memperhatikannya. Berarti Rafli itu membutuhkan kebutuhannya kasih sayang. Berarti dia ingin disayangi oleh temannya, ingin diperhatikan. Nah, begitu ya. Kemudian dan kebutuhan kesenangan, Rafli senang melihat wajah temannya yang kesal. Nah, berarti itu kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kebutuhan dasar anak kita ini. Nah, barulah bisa kita tindak lanjuti kasus anak tersebut. Jadi tidak bisa kita langsung memarahi atau langsung menghukum anak kita itu tanpa kita mengetahui apa kebutuhan dasar anak kita tersebut. Nah, baik, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Nah, yang mana motivasi eksternal ini? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin anak kita bersikap disiplin ini, dia tidak berasal dari dalam dirinya, tapi dari luar nih, motivasi eksternal. Dia akan patuh terhadap peraturan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian ada juga motivasi eksternal ini apabila anak kita ini hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain saja atau dari guru saja. Contohnya misalnya dalam belajar, anak kita ini termotivasi dan belajar apabila gurunya memberikan pujian atau reward saja, baru dia bisa termotivasi. Jadi motivasi yang seperti ini sebenarnya tidak baik Bapak Ibu ya. Oke, lanjut yang kedua, motivasi internal. Nah, inilah motivasi yang sebaiknya kita tanamkan kepada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, maka dari itu sebaiknya kita menghindari pemberian hukuman atau pemberian hadiah, juga kita hindari Bapak Ibu ya, untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri ananda kita. Nah, begitu. Jadi memang motivasi internal inilah yang perlu ditumbuhkan dari diri siswa kita. Nah, ada lagi contoh kasus. Nah, di sini Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran itu berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun menertawakan Irfan. Pak Seno meminta Irfan untuk berdiri di depan kelas. Dan Irfan pun menjadi malu karena seluruh teman menertawakannya. Lanjut Bu Vina. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Nah, gimana Bapak Ibu, setuju nggak dengan tindakan Pak Seno tadi yang menyuruh Irfan untuk berdiri di depan kelas? Tidak ya Bu Vina ya? Iya. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Iya, hukuman. Nah, baik, di sini kita akan lebih memahami lagi apa itu hukuman
hukuman dan apa itu konsekuensi. Ya, silakan next. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep disiplin itu ada dua ya. Bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang gagal dan juga identitas yang sukses. Nah, di sini kita pahami terlebih dahulu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi kita memang menerapkan disiplin, namun dengan identitas siswa kita yang gagal. Nah, bagaimana identitas siswa yang gagal itu? Ya, dia terpaksa gitu melakukannya, bukan dari keinginan dirinya tadi, bukan dari motivasi internalnya tadi. Nah, di sini kita pahami yang dengan disiplin dengan memberikan hukuman. Nah, di sini akan menyakitkan bagi siswa kita, kemudian membuat rasa tidak nyaman, lalu murid menjadi takut, dan juga di sini ada pemaksaan juga. Dan murid akibatnya akan menyembunyikan kesalahannya, dan murid juga menjadi rendah diri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi memang kita tidak sebaiknya tidak memberikan hukuman kepada siswa kita, karena ini yang akan dialami oleh siswa kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin dengan pemberian pujian atau penghargaan? Nah, di sini juga termasuk identitas gagal, bukan identitas sukses. Karena pemberian penghargaan itu tidak efektif, akan merusak hubungan ya. Hubungan antar siswa itu akan rusak jadinya. Akan timbul rasa iri ya, apabila ada siswa yang salah satu diberi pujian, lalu siswa lain, ibu tuh inyo kainyo saya yang dipuji, awak nggak pernah doh. Akan ada timbul rasa seperti itu. Kemudian mematikan kreativitasnya, karena dia merasa dia aja yang dipuji, saya jadinya malas jadinya mengikuti pelajaran ibu itu karena saya tidak pernah dipuji oleh ibu itu. Nah, seperti itu. Jadi mematikan kreativitas murid kita. Kemudian juga itu juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, sistem ranking itu juga termasuk identitas gagal nantinya, dan juga merampas hak menghargai dirinya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi pemberian hukuman dan pemberian penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, lanjut. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Nah, disinilah kita melakukan pemberian konsekuensi kepada siswa kita. Jadi pemberian hukuman kita ganti dengan pemberian konsekuensi. Nah, di sini kita lihat yang konsekuensi itu penguatannya dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian di sini juga ada stimulus dan ada respon, dan murid akan menghormati peraturan. Nah, namun yang lebih baik itu Bapak Ibu bukan konsekuensi, tapi restitusi yang lebih baik itu kita lakukan. Nah, di sini restitusi akan membuat murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kita akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid akan bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu yang mana perbedaan antara konsekuensi dengan restitusi. Oke, baik. Di sini kita lebih memahami tentang restitusi lagi ya Bapak Ibu ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, kita harus paham dulu apa itu restitusi. Nah, baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itulah pengertian dari restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahannya. Nah, selama ini kalau pemberian hukuman kan sifatnya untuk menebus kesalahan. Namun kalau restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, jadi siswa kita menjadi tahu, oh ini ya kesalahan saya, dan dia tahu jadinya dia bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua akan memperbaiki hubungan. Kemudian
di sini tawaran ya, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada murid kita solusinya. Jadi bukan memaksa. Kalau pemberian hukuman kan memaksa. Ananda harus berdiri di lapangan. Misalnya terlambat, berdiri di depan kelas, angkat kakinya, gitu kan? Ya, atau berkeliling lapangan 3 kali. Nah, berarti kan di sana memaksa. Tapi kalau restitusi itu memberi tawaran. Nah, itulah bedanya restitusi dengan hukuman. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan yang dilakukan oleh siswa kita. Dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan restitusi. Nah, di sini mari kita berlatih Bapak Ibu agar lebih paham lagi ya, yang mana yang dinamakan konsekuensi, yang mana dinamakan dengan hukuman. Nah, kalau seperti ini, lari mengelilingi ke sekolah, apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Iya, hukuman, benar sekali. Ya, itu termasuk hukuman. Oke, lanjut. Nah, membersihkan coret-coretannya yang dibuat di mejanya, apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi, benar. Oke, lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, jelas ini hukuman. Oke, semakin paham Bapak Ibu ya, yang mana hukuman dan konsekuensi. Iya, kemudian menggantikan tugas temannya yang ia coret. Nah, itu konsekuensi, bukan hukuman itu, tapi dia sudah melaksanakan konsekuensinya. Nah, selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, itu termasuk hukuman. Iya. Oke, lanjut. Nah, disinilah posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Baik, kita akan memahami lebih jelasnya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin selama ini boleh bertanya Bapak Ibu ya. Ini bukan bermaksud apa-apa ya. Di antara 5 ini Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu yang lebih sering berada di posisi kontrol yang mana? Di sini yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mungkin boleh Bapak Ibu di antara 5 ini lebih sering Bapak Ibu di posisi yang mana? Iya, penghukum ya. Saya sendiri pun juga sebelum mengikuti guru perkara ini ya, Bu Vina ya, juga sering menjadi penghukum. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya 5 posisi kontrol ini kita pernah mungkin melakukannya, tapi kita selama ini tidak tahu yang mana posisi yang baik untuk murid kita. Nah, baik, untuk lebih memahaminya Bapak Ibu, mari kita saksikan, ada cuplikan video di sini. Nah, silakan nanti setelah Bapak Ibu tengok videonya, lalu nanti Bapak Ibu sebutkan ya, ini gurunya berada di posisi kontrol yang mana. Mari kita saksikan. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani dijawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi posisi apa namanya Bapak Ibu? Posisi penghukum. Nah, kita tahu apa dampak yang akan dirasakan oleh siswa kita kalau kita di posisi penghukum. Iya, dampaknya siswa kita menjadi dendam Bapak Ibu. Nah, jadi kalau siswa sudah tertanam rasa dendamnya itu, otomatis siswa tidak akan menyukai gurunya maupun menyukai mata pelajarannya. Siswa akan dendam sekali itu. Nah, kalau sudah siswa tidak suka dengan gurunya, apalagi mata pelajarannya, otomatis siswa tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, baik, itulah posisi penghukum. Sekarang posisi yang kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus? Nah, coba Bapak Ibu, itu posisi apa itu Bapak Ibu? Iya, benar sekali, pembuat rasa bersalah. Di sana apa perkataan gurunya tadi yang menyatakan kalau pembuat rasa bersalah itu Bapak Ibu? Iya, nanti ibu yang dimarahi oleh kepala sekolah gitu ya. Jadi kita menyampaikan ke anak itu, jadi gara-gara perlakuan murid kita itu, kita ibu yang kena salah jadinya. Nah, otomatis itu akan membuat anak menjadi rasa bersalah jadinya. Jadi posisi seperti itu tidak baik Bapak Ibu. Nah, coba lanjut lagi Bu Vina. Sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa? Coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, jadi itulah dampaknya Bapak Ibu, membuat murid menjadi merasa bersalah dan murid akan memiliki identitas yang gagal dan murid menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Oke, lanjut posisi yang ketiga lagi. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Coba posisinya. Nah, coba ini posisi apa namanya Ibu? Teman. Iya, posisi sebagai teman ya. Kita berusaha kepada murid kita itu bersikap seperti selayaknya seorang teman. Nah, namun apakah posisi seperti ini bagaimana kira-kira itu dampaknya? Kalau kita di posisi sebagai teman.
Iya. Siswa itu hanya berani ke kita berani ke guru yang dianggap temannya saja, guru yang lain itu tidak dihiraukan. Iya, benar sekali Bu Vina. Iya, baik, benar ya. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi videonya. Salah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, itu benar sekali disampaikan oleh Bu Vina tadi ya. Nah, jadi itulah dampaknya Bapak Ibu. Memang sebagai teman tadi posisinya bagus ya, bisa menyebabkan identitas yang sukses kepada siswa kita. Namun masih motivasinya itu bukan dari dalam diri, masih eksternal. Nah, jadi posisi yang keempat dulu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengaksanakan. Nah, di sini posisi pemantau ya Bapak Ibu ya. Namun ada mungkin sedikit kemiripan ya dengan posisi manajer tadi. Tadi di posisi pemantau gurunya tadi menyampaikan ke siswanya apa yang disampaikan oleh siswa ke gurunya tadi Bapak Ibu. Ya, diingatkan tentang konsekuensi ya. Jadi apa dari perlakuan siswanya tadi, nah apa konsekuensinya. Namun tidak dicarikan solusinya. Ya, guru di sini hanya sebagai pemantau saja. Nah, jadi mungkin bisa dilanjut dulu. Penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu posisi sebagai pemantau atau monitor. Nah, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi murid kita melaksanakan kedisiplinan itu hanya ingin melaksanakan konsekuensi dan hadiahnya saja, tanpa memahami sepenuhnya apa sih nilai kebajikan yang ingin dituju, dan tidak sepenuhnya menjadi murid yang mandiri. Nah, bedanya dengan posisi manajer, dia hampir mirip nih Bapak Ibu. Nah, kalau manajer, murid kita itu menjadi paham apa nilai kebajikan yang akan ditujunya. Kalau siswa kita itu melaksanakan konsekuensinya tadi, nah itu bedanya. Jadi ini tidak sepenuhnya mandiri, sedangkan yang di posisi manajer, siswa kita itu akan menjadi mandiri karena dialah yang membuat yang mencari solusinya sendiri, bukan atas paksaan dari guru itu. Nah, coba kita lanjut yang posisi manajer lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Stop Vina. Posisi manajer Stop Vina. posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid-murid. Oke, baik Bapak Ibu, sudah kita sama saksikan tadi ya Bapak Ibu, bagaimana seorang guru melaksanakan posisinya sebagai manajer. Nah, jadi kita tidak perlu menghardik siswa kita kalau siswa kita melakukan kesalahan. Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas saja, maka siswa akan menjawab langsung apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Maka dia akan tahu, nah apa nilai-nilai kebajikannya dari terlambat itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya dalam menyelesaikan permasalahan itu, ya di sanalah posisi kita sebagai guru itu, menempatkan posisi kita sebagai ke bagian yang mana. Nah, kalau kita bisa di posisi manajer itu tadi, maka permasalahan murid kita itu mungkin akan cepat terselesaikan karena kita mendatangkan motivasinya itu motivasi internal. Contohnya tadi di video tadi, siswa kita itu menjadi bisa menyebutkan solusinya. Tadi apa yang disampaikan oleh Naren tadi? Iya, dia tahu, dia akan menyetel alarmnya, dia akan bangun lebih cepat. Maka nilai kebajikan apa yang akan dia dapatkan dari perlakuan dia tersebut. Nah, jadi itulah posisi manajer ya. Jadi tidak perlu kita menjadi emosi, kemudian tidak perlu kita menghardik-hardik siswa kita. Nah, untuk menciptakan identitas positif dan berhasil, maka kita perlu berada di posisi manajer. Lanjut Bu Vina. Nah, ini posisi manajer, posisi kontrol ideal seorang guru. Nah, bukan berarti posisi yang 5 tadi tidak boleh kita lakukan, tapi ada pada tempatnya. Tapi memang posisi penghukum sebaiknya kita hindari lagi ya Bapak Ibu. Kalau posisi sebagai teman itu boleh-boleh saja ya, tidak dilarang. Tapi yang posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu akan mengakibatkan identitas siswa kita menjadi gagal. Nah, sebaiknya kita berada di posisi sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, yang idealnya adalah sebagai manajer. Nah, di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendorongnya agar dapat menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Nah, di sini intinya tadi, sebagai manajer. Jadi murid itu yang menempatkan dirinya sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga bisa tercipta identitas yang positif. Baik, lanjut Bu Vina. Nah, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas lagi. Nah, di sini Bapak Ibu apakah sudah melaksanakan atau menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Apakah sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Iya, sudah ya.
Jadi mengapa keyakinan kelas begitu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mungkin ada yang bisa membedakan apa itu keyakinan, apa itu peraturan? Ya, Bu Vina. Kalau menurut saya keyakinan dan peraturan itu jelas berbeda. Seandainya kalau kita buat peraturan, berarti peraturan itu hanya satu orang saja yang membuat, disepakati oleh semua orang. Kalau untuk keyakinan berarti bersama-sama seluruh warga kelas atau warga sekolah membuat sebuah aturan dan disepakati secara bersama. Itu menurut saya, Bu Titi. Ya, bagus sekali Bu Vina. Tepuk tangan buat Bu Vina ya. Oke, bagus. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Bu Vina. Coba next Bu Vina. Nah, di sini ya pertanyaan pemantiknya terlebih dahulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kira-kira jawabannya untuk apa itu Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, nilai kebajikan apa yang ada di dalam sini? Iya, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Jadi, jangan kita memakai helm karena kita takut dengan polisi. Jadi nilai kebajikannya bukan itu. Nilai kebajikannya adalah demi keselamatan kita. Makanya kita memakai helm. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, nilai kebajikannya apa di sini? Untuk kesehatan, benar sekali. Iya, lanjut. Nah, jadi di sini dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, nah langkah-langkah yang akan kita lakukan itu yang pertama kita harus berdiskusi tentang peraturan kelas kita atau peraturan sekolah kita. Kita berdiskusi bersama siswa. Jadi berdiskusi ini harus melibatkan seluruh murid atau siswa kita. Nah, kita libatkan, kita tanya tentang peraturan sekolah, kita tanya dulu, nah peraturan sekolah kita apa sih? Nanti siswa kita akan menjawab itu. Bu, peraturan sekolah kita hadir ke sekolah tepat waktu, masuk ke sekolah jam 6.50 Bu, katanya. Terus apa lagi? Harus memakai topi Bu, berpakaian lengkap Bu. Nah, nanti dijawab oleh siswa kita seperti itu. Nah, kemudian dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan oleh siswa kita tadi, maka kita rumuskanlah peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan. Nah, disinilah kita merubahnya dari bahasa yang negatif tadi menjadi bahasa yang positif, Bapak Ibu. Contoh ya, bahasa negatif, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Itu bahasa negatif ya. Nah, coba Bapak Ibu rubah menjadi bahasa yang positif. Iya, hadir tepat waktu atau disiplin kehadiran. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan itu tadi. Jadi bahasanya kita rubah, kita positifkan, tidak ada kata-kata negatif di dalamnya. Jadi yang tidak boleh datang terlambat kita ganti menjadi hadir tepat waktu. Nah, gitu. Iya, malu datang terlambat. Nah, benar Bunda. Oke. Kemudian bahasanya itu bersifat universal. Jadi bahasanya itu umum, yang mudah diingat dan kalimatnya positif yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Nah, jadi kemudian setelah setelah kita rubah tadi peraturan tadi menjadi keyakinan kelas, maka kita tempelkanlah atau kita pajanglah di dinding kelas kita, atau mungkin bisa juga ditambahkan nanti dengan pakai tanda tangan siswa kita supaya mereka bisa lebih rasa memilikinya itu ada lagi karena ada dibubuhkan dengan tanda tangannya. Nah, jadi begitulah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi itu berupa pernyataan yang universal atau umum. Kemudian dibuat dalam bahasa yang positif. Selanjutnya juga tidak boleh panjang-panjang atau banyak-banyak Bapak Ibu ya. Sedikit saja agar siswa kita bisa mudah mengingatnya. Nggak boleh loh sampai lebih dari 10 dong. Ya, mungkin lebih minimal maksimalnya itu 5 atau 6 saja gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita.
munduran. Iya, harus sesuai dengan kondisi kelas kita agar mudah diterapkan. Kemudian semua murid harus terlibat saat membuat keyakinan kelas. Nah, itulah bedanya tadi keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan hanya berasal dari gurunya saja. Oh, gurunya menyampaikan kan, Ananda tidak boleh datang terlambat, Ananda tidak boleh ribut dalam kelas, Ananda tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sedangkan keyakinan kelas harus kita libatkan siswa kita dalam membuat keyakinan kelas itu. Nah, kalau udah berasal dari diri siswa itu, berarti kan itu akan sesuai dengan kondisi kelas kita nantinya. Oke, lanjut Bu Vina. Nah, di sini masuk ke pembahasan selanjutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sering sekali menghadapi permasalahan permasalahan siswa-siswa kita di kelas. Ya, banyak sekali permasalahan yang kita temukan. Namun selama ini kita kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kita akan coba memahami tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Jadi dalam menyelesaikan masalah, kita harus melewati ketiga tahapan berikut ini. Jadi ada urutannya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari segitiga restitusi ini adalah mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, mungkin akan lebih pahamnya. Lanjut Bu Vina, slide selanjutnya. Nah, di sini kita pahami dulu yang langkah dalam menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, mungkin Bapak Ibu kita contohkan ya. Misalnya ada siswa kita yang datang terlambat ya. Kemudian kita akan melakukan segitiga restitusi ini dengan langkah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, apa pertanyaan yang pertama yang kita sampaikan ke siswa kita agar kita bisa menggeser identitas yang gagal ini ke identitas yang sukses? Nah, mungkin di sini saya akan contohkan Bapak Ibu. Misalnya ada seorang siswa yang terlambat. Nah, maka langkah kita yang pertama untuk menstabilkan identitas ini adalah ya kita sampaikan ke siswa kita itu. Nah, Ibu tahu bahwa terlambat itu hal yang biasa. Ibu juga pernah datang terlambat. Nah, jadi dengan pernyataan seperti itu, maka dia dari identitas yang gagal tadi, maka dia akan bergeser itu menjadi identitas yang sukses. Dia tidak lagi menjadi merasa gagal karena oh iya ya, ibu aja pernah datang terlambat. Nah, apalagi saya begitu ya. Jadi manusiawi datang terlambat itu hal yang wajar. Nah, selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, langkah yang kedua ini Bapak Ibu, kita validasi dulu tindakan siswa kita yang salah tadi. Nah, di sini tadi kasusnya kan datang terlambat ya. Maka kita tidak boleh langsung memarahi siswa kita ini. Oh, kenapa kamu datang terlambat? Kita langsung menjudge-nya, kita langsung menghukumnya, tidak boleh. Makanya kita validasi dulu tindakan siswa kita itu dengan bertanya, "Nah, kenapa kamu terlambat?" Tentu ada alasannya. Nah, kenapa? Nah, nanti baru dijelaskan oleh anak kita. "Oh iya Bu, saya datang terlambat tadi Bu, karena terlambat bangun." Nah, lalu kita adakan lagi, terlambat bangunnya karena apa? Nah, nanti dijawab lagi sama anak kita. "Iya, karena tadi malam saya bermain game Bu, makanya saya terlambat." Nah, kemudian
dengan anak-anak kita itu menyadari dia sudah tahu dengan kesalahannya. Nah, benarkah dia datang terlambat tadi sudah memvalidasi tindakan yang salahnya itu? Maka langkah selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu dengan menanyakan keyakinan kepada siswa kita ini. Yaitu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, sebagai contoh, kita tanyakan, tadi kan anaknya terlambat ya, kita tanya apakah benar terlambat? Iya Bu. Nah, apa alasannya Ananda terlambat? Iya Bu, karena saya tadi terlambat bangun karena bermain game. Nah, kita tanyakan Ananda, nah apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, oh iya Bu, keyakinan kelas kita tidak boleh, ini harus hadir tepat waktu Bu, tidak boleh datang terlambat. Oh iya benar. Nah, jadi udah tahu siswa kita itu tentang keyakinan kelasnya. Nah, lalu kita akan munculkan motivasi secara intrinsiknya lagi dengan mengaitkan keyakinannya itu dengan tindakan yang salah. Oh, lalu Nak, bagaimana Nak? Udah tahu kan Ananda apa keyakinan kelas kita? Iya Bu. Nah, lalu bagaimana agar Ananda tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Nah, nanti dia akan jawab itu, ya Bu, saya akan bangun pagi, saya tidak akan bermain game lagi Bu. Nah, kemudian nanti udah muncul dari dalam dirinya itu motivasinya itu. Lalu kita tanyakan apa nilai kebajikannya Nak? Ya Bu, nilai kebajikannya saya akan lebih menghargai diri saya Bu, agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, setelah itu kita munculkan terus pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid kita agar muncul motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya. Nah, maka dengan begitu dia akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dialah yang mencarikan solusinya sendiri. Nah, bukan kita yang mencarikan solusinya. Maka kita akan arahkan pertanyaan kita itu. Lalu bagaimana Nak supaya tidak datang terlambat? Ya mungkin saya akan men-setel alarm saya Bu, pukul 5 saya akan bangun Bu. Nah, lalu kita tanya, mulai kapan Nak? Mulai kapan Anda akan melakukannya? Mulai besok Bu. Nah, lalu kita terus memantau kelanjutannya. Kita lihat besoknya apakah siswa kita ini sudah berubah atau belum. Nah, begitulah proses dalam melaksanakan segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Oke, jadi sampai kita di akhir kesimpulan lagi ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jadi kita harus bisa berefleksi diri, ya. Kita harus sering-sering merefleksi diri kita Bapak Ibu. Oh, selama ini saya sudah apa yang saya lakukan? Selama ini saya berada di posisi kontrol yang bagaimana gitu. Jadi sering-seringlah kita berefleksi. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ya. Jadi kita sebagai guru adalah di posisi manajer ini sebagai among. Among itu adalah menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, mungkin Bapak Ibu sekian pemaparan aksi nyata dari budaya positif yang telah saya terapkan di SMP Negeri 21 Padang ini Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk CGP hebat kita Ibu Titi Handayani SPD. Terima kasih kepada Ibu Titi yang sudah memberikan diseminasi tentang disiplin positif dan atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Demikianlah diseminasi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.